Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Summa ma ba'd, ma'asyiral ikhwah fid din wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Jamaah sekalian, ya semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, dan juga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, terutama yakni di sini membahas tentang halal dan haram, dosa dan maksiat, ya, yaitu kabair, ya, dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Karena sholat Jumat kepada sholat Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, umrah kepada umrah berikutnya, itu adalah di antara keduanya dihapus dosa-dosanya. Tetapi jika dosa-dosa besar itu tidak dijauhi, akan terhalang, ya. Karena Nabi mengatakan al-jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ujtinibatil kaba'ir, ya. Apabila dijauhi dosa-dosa besar, maka harus mengerti kita apa itu dosa-dosa besar dan apa saja dosa-dosa besar itu. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Dosa besar yang berikutnya yang kita bahas adalah qadful muhsanat, ya. Dosa besar yang ke-18, menuduh wanita baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina, yakni wanita yang sudah menikah tapi wanita itu juga baik-baik, wanita itu justru mukminat, ghafilat, ya, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dituduh dengan tuduhan yang tidak baik, yaitu tuduhan zina. Maka ini konsekuensinya besar, ya. Dosa termasuk dosa dari dosa besar. Dan termasuk bab ini perlu diketahui, ya, bukan hanya qadful muhsanat sebenarnya, ya, tetapi masuk juga qadful muhsan, kata para ulama, yaitu menuduh laki-laki yang baik, saleh, taat pada Allah dengan tuduhan berzina juga. Sama, ya, menuduh laki-laki yang baik dengan tuduhan berzina, selingkuh juga tidak boleh, ya. Jadi ini bukan berlaku hanya dalam bab wanita saja, ya. Nanti kita sebutkan akwal ulama yang menyebutkan tentang ini, bahwa
Hal ini bukan hanya dalam kaitannya muhsanat saja ya. Memang dalil secara khusus adalah tentang mereka muhsanat, wanita-wanita yang sudah menikah dan dituduh berzina ya. Atau qadful muhsanat. Jadi babnya memang itu, tetapi para ulama menyebutkan termasuk di sini adalah ya ketika menuduh laki-laki yang baik dengan tuduhan berzina juga ya. Termasuk dosa besar ya. Dan ini dikatakan oleh salah satu penulis ya, kitab Al-Jami' li Kaba'ir Dzunub. Kata beliau mengatakan ya, laisa hadzal wa'id fi man qadhafa al-muhsanat al-mu'minat fahasab. Jadi tuduhan ini, ancaman ini bukan hanya untuk ancaman orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik saja, tetapi juga bal lau qadhafa mu'minan muhsanan, bahkan termasuk kalau menuduh zina kepada laki-laki yang mukmin yang sudah menikah, lakana dakhilan tahta hadzal wa'id, maka masuk juga dalam ancaman ini. Hada mahalu ittifaqin baina ahli ilm, dan ini termasuk suatu yang disepakati oleh ahli ilmi ya. Ibnu Katsir pernah menyebutkan in idza kana al-maqdhuf rajulan fakadzalika yujlad qadhifu aidan. Jadi nanti ayatnya kan innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Atau walladzina yarmunal muhsanat summa lam yatubu lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala tuqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Ada hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina, itu harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi maka dihukum 80 cambuk. Nah, saat mengomentari atau memberikan penjelasan ayat ini, ya, Ibnu Katsir mengatakan, idza kana al-maqdhuf rajulan, apabila yang dituduh itu laki-laki, fakadzalika yujlad, maka yang fakadzalika yujlad qadhifuhu aidan, maka penuduhnya juga dicambuk ketika dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya. Nah, laisa fi hada nizaun bainal ulama. Kata Ibnu Katsir, di sini tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara para ulama. Nah, tadi dikatakan oleh penulis Al-Jami' li Kaba'ir Dzunub ya. Wa hadza mahallu ittifaq bain ahli ilm. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh ahli ilmu. Nah, dan dimaksud muhsanah, yang dimaksud wanita yang sudah menikah di sini maksudnya al-hurrah, yang merdeka. Ya. Al-balighah, yang sudah balik. Al-afifah, yang menjaga kehormatannya. Ya. Wa kadzalikal muhsan, maka yang dimaksud juga muhsan demikian adalah al-hurru. Itu orang laki-laki yang merdeka, bukan budak. Al-baligh, yang balik, dan afif, yang menjaga kehormatannya. Nah, faqadul abdil mamluk bil batil kabirah wa qadul musyrikah al afifah wal musyrik afif haramun. Di sini bahkan disebutkan ya, ma'asyiral ikhwan fillah, menuduh zina kepada hamba sahaya itu juga dengan kebatilan itu juga dosa besar. Wa qadful musyrikah al-afifah, bahkan menuduh wanita musyrik yang menjaga kehormatannya, laki-laki musyrik al-afif haram, demikian juga haram. Lakinnahu lam yasil ila rutbatil kabirah, tapi tidak sampai pada derajat dosa besar. Ini pembedaannya ya. Ya, menuduh musyrik, wanita musyrik. Ya, wanita musyrik yang juga menjaga kehormatannya itu
atau laki-laki yang musyrik ya, itu hukumnya hanya haram. Lakinnahu la yasil ila rutbatil kabirah fi ma'ara. Akan tapi tidak sampai pada derajat dosa besar. Di anal ayah wal hadis khassasa dzalika bil mu'minat wallahu alam. Karena ayat dan hadis berbicara secara khusus untuk mereka kaum mukminat atau kaum mukminin. Maka musyrik tidak masuk. Ya. Menuduh mereka tidak termasuk sampai dosa besar, tapi haram. Nah, haram. Nah, wallahu a'lam ya. Dan ini qala Tibbi fi Syarhil Miskah. Jadi At-Tibbi dalam kitabnya Syarhul Miskah ketika memberikan catatan atau komentar dalam hadis Nabi ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya, di antaranya adalah menuduh wanita-wanita yang baik mukminat dengan tuduhan berzina, ya. Ukhturisa bil mukminat di sini dikhususkan dengan kata mukminat, an qadfil kafirat, daripada menuduh wanita kafir, ya. Fa inna qadfahunna laisa minal kabair. Kata Al-Imam At-Tibbi, karena menuduh wanita kafir dengan tuduhan zina bukan termasuk dosa-dosa besar. Fa in kanna dhimmiyatan, ya meskipun orang kafir itu orang kafir yang zimmi. Tahu zimmi ya? Zimmi itu yang dalam kekuasaan Islam, tidak perang dengan kita, damai. Ya. Faqadfuha minas shaghair la yujibul hadd. Maka menuduhnya dengan tuduhan zina adalah hanya sekedar dosa kecil, tidak sampai menjatuhkan hukuman hadd. Tidak sampai harus menjatuhkan had. Apa itu had tadi? Cambuk 80 cambukan. Oke. Berarti kita kembali ke dalil yang dibawakan, atau baru mau menyampaikan dalil. Dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala, yaitu kata beliau, qaulullah taala, Allah taala berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman, ya, dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang dituduh jelas orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, menjaga kehormatannya. Sebagaimana kasus hadisul ifk, ya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat terjadi suatu berita yang menggemparkan hanya karena kata-kata orang-orang munafik. Kira-kira ketika dua pemuda, satu laki-laki, satunya perempuan, dua pemuda-pemudi berjalan bareng, apa yang terjadi? Orang-orang sudah menuduh dengan tuduhan, ya paling begitu. Tuduhan-tuduhan berzina. Ya, ini terjadi apa yang terjadi? Seakan-akan mengatakan begitu. Padahal ya tidak terjadi apa-apa. Bersih ibunda kita radhiyallahu taala anha. Makanya bahkan para ulama mengatakan kafir bagi orang yang masih kekeh mengatakan ibunda itu pernah terjatuh dalam perbuatan zina. Karena ayat ini telah membantah, atau ayat Allah telah membersihkan ayat-ayat yang dengan turunnya ayat tentang ibunda kita, bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tidak sama sekali terjatuh dalam hal itu. Tapi memang kejadian itu saat itu membuat orang-orang pada terkena isu itu. Kenapa? Karena Allah pun menangguhkan ayatnya turun. Jadi betapa sedihnya Nabi SAW nggak tahu apa yang terjadi. Karena tidaklah Nabi tahu perkara gaib kecuali ketika dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai berhari-hari, ya, Nabi SAW tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Bersih atau tidak juga belum tahu. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, baru Nabi menyadari, baru mengetahui. Dan bahkan istri Nabi SAW, ibunda Aisyah, itu di luar sana berita hiruk pikuk rame menceritakan tentang dirinya, tidak tahu. Ketika Mistah terjatuh, ya,
kemudian dia melaknat diri atau mendoakan keburukan dirinya, lalu ditanya kepada ibunda tentang apa yang terjadi, jadi apa kamu tidak tahu mengetahui apa yang terjadi, bahwasanya orang di luar sana sedang menceritakan keburukan tentangmu, baru menyadari betapa sedihnya ya, ternyata di luar sana sedang membicarakan tentang dirinya. Sampai kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala membersihkan tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa beliau radhiyallahu anha bersih, tidak terjadi apapun ya. Apa yang dilontarkan tuduhan dari orang-orang munafik tidaklah benar sama sekali. Masya Allah. Dan betapa banyak dari sahabat dan sahabiat ya yang termakan isu itu, dan mereka pun ya mengikuti apa yang diisukan, nauzubillah, meskipun kemudian mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya artinya andaikan yang terjadi juga seperti ini, orang-orang yang benar-benar taat kemudian dituduh dengan tuduhan seperti ini, kan begitu menyedihkan ya. Meskipun ya siapapun mukminah siapapun atau mukmin yang siapapun tidak boleh dituduh dengan tuduhan seperti itu. Karena bagi orang yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Ayat berikutnya ini, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan berzina. Sumalayam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka deraklah, yakni cambuklah mereka ini dalam samanina jaldah, dengan 80 kali cambukan. Jadi harus dengan mendatangkan 4 saksi. Wala taqbalu syahadatan abada. Jadi bahkan 3 hukuman di sini ya. Wa ulaika humul fasiqun. Dihad dengan cambuk. Yang kedua dia apa? Tidak diterima syahadatnya. Jadi termasuk syahadat di sini ini syahadat dalam apapun ya. Jadi persaksian dia dalam apa? Persaksian dalam nikah, persaksian di dalam pengadilan, persaksian itu tidak diterima persaksiannya. Orang yang seperti ini. Orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan berzina ya, lalu tidak mendatangkan 4 saksi, hukuman baginya itu ada 3 hukuman. Apa pertama? Dicambuk 80 kali cambukan. Yang kedua, tidak diterima persaksiannya. Jadi jadi saksi juga nggak diterima, dalam nikah tidak diterima, dalam pengadilan tidak diterima, dalam apapun ya yang dibutuhkan dalam Islam itu dibutuhkan sebagai persaksian tidak dibenarkan. Tidak diterima orang seperti itu persaksiannya. Ya, sampai dia bertaubat kata para ulama. Kalau dia bertaubat baru berlaku kembali. Ya. Yang ketiga disebut fasik, dan fasik itu adalah gelar atau istilah untuk orang yang melakukan dosa besar. Ya. Yang dikenal dengan istilah fasik. Maka dikatakan wa ulaika humul fasikun. Jadi ayat berikutnya, ayat tadi itu An-Nur ayat 4 itu lanjutannya adalah wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka ini adalah ya orang-orang fasik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam sini sebutkan catatan kaki. Saya tidak tahu kalau sama enggak catatan kaki. Mungkin sama ya di sini. Qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yakni an yakdzifal mar'ah al-afifal mu'minah fahada min kaba'iri dzunub. Ya. Menuduh wanita yang sudah menikah baik-baik, yang padahal mereka ini menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina, yaitu maksudnya adalah yaitu wanita yang menjaga kehormatannya lagi beriman lalu dituduh dengan tuduhan berzina. Fahada min kaba'iri dzunub, maka ini termasuk dosa besar. Bi an yakula li imra'atin innaha zaniyah. Itu contohnya adalah dengan mengatakan kepada seorang perempuan, mengatakan bahwa wanita itu adalah pezina. Ya. Dengan mengatakan bahwa dia adalah pezina, ya. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Hadza min kaba'iri dzunub, ya.
Maka ini termasuk dosa besar. Wal qail yujlad samanina jaldah. Dan pelakunya harus dicambuk dengan, jadi pelaku yang menuduhnya harus dicambuk dengan 80 kali cambukan. La tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Wa yakunu minal fasikin, dan dia termasuk orang-orang fasik. La min ahlil adl, bukan termasuk orang yang adil, ya. Bukan termasuk orang yang adil. Dia dianggap orang yang fasik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat tadi, ya. Dalam Nur, ayat surat An-Nur ayat 4, ya. Nah. Hadi awal ukubah. Jadi awal ukubahnya apa? Fajlidu samanina jaldah. Hukuman yang pertama dicambuk 80. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman yang kedua, tidak diterima persaksiannya. Wa ulaika humul fasikun, ya. Ini hukuman yang ketiga. Illa alladziina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. Ya, fa innahu yurtafa'u anhumul fisq. Ya, kalau sudah taubat maka hukum fisiknya apa? Hukum disebut fasiknya sudah diangkat. Wa yakununa min ahlil adalah. Baru kemudian dikenal atau disebut dia adalah orang yang adil, boleh disebut adil. Tadinya tidak disebut adil. Ya, orang-orang adil maksud di sini adalah adil yang diterima persaksiannya. Ya. Dalam syarahnya di sini yang disebutkan dalam terjemah, bahkan di syarah perbahasanya, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan menuduh wanita baik-baik, arti kata menuduh di sini adalah melempar tuduhan. Sedangkan yang dimaksud muhsanat artinya adalah, kata muhsanatnya wanita-wanita terhormat. Ini yang menjaga al-afifat, ya, yang menjaga kehormatannya, yang berusaha menjaga, bukan bermudah-mudahan, ya. Kalau selalu bermudah-mudahan ngobrol dengan laki-laki, ya ini berarti bukan afifat, ya. Atau tidak menjaga aurat saat dengan mahram, ini juga bukan afifat, ya. Jadi afifat adalah yang dikenal tentunya orang yang menjaga kehormatan. Bukan hanya keluar rumah dengan menggunakan hijabnya saja, tetapi di dalam rumah pun kalau ada mahram, tentu dia menjaga kehormatannya. Apa artinya menjaga kehormatan di luar tapi di dalam masih terbuka auratnya? Maksudnya di sini ketika ada mahram, ya, yang haram, ya, maksudnya meskipun mahram kan ada batasannya. Kalau anak laki-laki dewasa, ya kita tetap menjaga kehormatan. Ya, perempuan punya anak laki-laki atau sebaliknya, ya, maka harus menjaga kehormatannya. Tidak bermudah-mudahan artinya, ya, pakai tank top doang misalkan. Lain bagi. Anak laki-laki juga punya nafsu, punya syahwat. Anda kira mereka tidak punya syahwat? Ya, lihat emaknya yang putih misalkan, masih muda, ada khatir, ini bahaya. Ya, layan bagi, tidak seyogianya. Setidaknya andaikan pun tidak terjadi perzinahan, mungkin mendorong berzina, menjadikan mungkin afwan, anak laki-lakinya mungkin melakukan istimna misalnya, apa istilahnya, onani, wada khatir, layan bagi, karena melihat sesuatu yang selalu menarik syahwat. Hati-hati, ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu memandang ini sepele, atau bapak-bapak juga begitu, tidak boleh memandang ketika dia sudah dewasa, anak-anaknya, putrinya, lalu pakainya cuma sepaha misalkan, mengentengkan, menganggap enteng, tidak, layan bagi, ya. Karena setiap orang itu punya sesuatu yang dipendam di jiwanya, kita tidak menyadari, tidak tahu, ya. Mungkin sebenarnya tertarik, tapi, ya, artinya jangan membuka peluang itu, gitu, ya. Meskipun kepada mahram. Apa sih mahram? Anak kan mahram sebenarnya, ya. Tetapi bukan berarti bermudah-mudahan. Apalagi ipar, ya kan? Nabi yang mengatakan apa? Alhammu maut. Ipar itu adalah kematian. Ya. Tidak menjaga saat dengan ipar, apalagi bermudah-mudahan boncengan, ya, atau diantar ke sana kemari, wah ada khatir. Ini bahaya. Namanya bukan afifat berarti. Gelar afifatnya hilangin, istilah afifahnya. Padahal afifah ini berarti yang terus berusaha menjaga kehormatan, tidak bermudah-mudahan. Wanita-wanita yang terhormat, bukan hanya di luar rumah saja,
tapi juga di dalam rumahnya. Apa sih batasan aurat antara laki-laki wanita dengan wanita? Kan ada. Ya. Jadi meskipun antara wanita ada batasan, ada. Tidak boleh. Makanya kenapa di kolam renang pun mesti dipertanyakan. Kenapa? Karena itu termasuk aurat yang nampak juga akhirnya. Ya, coba kalau sudah masuk renang, meskipun perempuan-perempuan sama saja, tetap saja adalah ya auratnya nampak. Ya, aurat yang seharusnya tidak nampak antara perempuan pun nampak. Karena yang boleh misalkan hanya leher, tangan, ya, kaki lah, lupa. Tapi kalau sudah yang lainnya, maka tetap dilarang. Ya, kita sudah belajar ada istilah apa? As-sihaq, ya, lesbian. Yang semuanya juga dilarang dalam Islam. Ya, mungkin ada orang yang justru pengamat begitu, perempuan sama perempuan tapi menghamati, misalkan, menyukai sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus menutup semua pintunya. Saddun lidhari. Jadi menutup celah itu semua. Jangan membuka peluang. Jangan memudah-mudahkan, menganggap remeh bab ini, ya. Nah, adapun kata Syekh Utsaimin tadi, inilah pendapat yang benar. Artinya, ya, ada juga yang mengatakan bahwa muhsanat adalah wanita-wanita suci yang terjaga dari perbuatan zina. Sedangkan kata ghafilat, karena Allah menggunakan istilah kata ghafilat, ya. Jadi ghafilat itu dikatakan lalai atau lengah. Maksudnya padahal di sini maksudnya adalah maknanya wanita-wanita suci yang terjaga dan tidak mungkin melakukan perbuatan zina. Jadi kalau terjemahan An-Nur 23 ini seakan-akan letterlock, ya, kontekstual, karena menerjemahkannya wanita, sesungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah itu kan lalai artinya. Maksudnya padahal ghafilat di sini bukan lalai. Ghafilat ini secara bahasa memang lalai atau lengah. Tetapi maksudnya kata Syekh Utsaimin adalah wanita-wanita yang suci, wanita-wanita suci yang terjaga dan tidak mungkin melakukan perbuatan zina. Dan tidak pernah terlintas sedikit pun pada diri mereka untuk niat untuk melakukan perbuatan perzinahan. Itu yang disebut dengan ghafilat. Lalai dari berbuat zina maksudnya. Enggak mungkin istilahnya. Ya. Nah. Dan tentu wanita-wanita yang beriman adalah wanita-wanita yang tidak meniru perbuatan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena meniru suatu kaum berarti bagian dari kaum tersebut. Biasa meniru dengan kebiasaan orang-orang kafir dalam cara makan, cara ini, cara itu, akhirnya menjadikan kebiasaan pula dalam keyakinan. Ini yang berbahaya. Jangan menganggap sepele. Muwafaqah fil zahir tad'u ila al-muwafaqah fil batin, kata para ulama, ya. Kesamaan dalam zahir itu bisa menyeret kepada kesamaan secara batin. Ini kita berulang-ulang kaidah ini, kita ulang-ulang, ya, agar selalu ingat. Ini menjadi kaidah penting, ya. Para ulama mengambil hukum dari hadis, ayat dan lainnya, ya, bahwa al-muwafaqah fi zahir tad'u ila al-muwafaqah fil batin. Bahwa kesesuaian, kesamaan secara zahir itu akan menyeret kepada kesamaan secara batin. Maka di sini kenapa antum tidak perlu pakai atribut-atribut yang Allah murkahi, ya. Ikut rame-rame seperti itu, seperti agama lain. Tidak boleh. Karena apa? Karena jangan dianggap sepele. Ketika sudah sama secara dohirnya, lama-lama sama juga secara batinnya. Apa maksudnya batin? Jadi keyakinannya berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal iyadzu billah. Ya. Nah, kembali ikhwan azanillahu wa iyyakum. Dalil yang dibawakan oleh muallif berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kata Imam Dhahabi, Nabi SAW bersabda, janganlah jauhi oleh kalian 7 ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut di antaranya adalah qadful muhsanatil ghafilat, ya. Yaitu menuduh wanita yang baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Berarti ini dosa yang berkaitan dengan dosa lisan, ya. Qadful muhsanat ini dosa dengan lisan. Hati-hati. Lisan tapi hukumannya fisik.
Yang salah lisan tapi yang dihukum badannya, dicambuk 80 kali cambuk. Ngeri ya. Tuduhan kan lisan. Gak mungkin nuduh dengan hati ya. Atau kecuali orang yang pakai bahasa isyarat. Ya enggak? Yang memang hidupnya pakai bahasa isyarat. Misalkan. Enggak tahu bahasa isyarat. Bahwa menuduh orang lain dengan isyarat, dengan tuduhan berzina misalnya. Ada masuk ya. Ini masuk atau dengan tulisannya. Jadi bahasa omongan ini sama juga dengan bahasa tulisan dan juga bahasa isyarat. Maka ini termasuk dosa-dosa itu semua. Maka Nabi SAW sabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang dikatakan seorang muslim sejati adalah jika seorang muslim lainnya selamat dari lisan dan perbuatannya, lisan dan tangannya. Karena muslim itu menjaga sekali lisannya ya. Tidak bermudah-mudahan dalam mencela orang lain. Dan kalau kita lihat hadis orang yang bangkrut kelak di hari kiamat ya, adalah diantaranya orang yang menuduh orang lain baik-baik dengan tuduhan berzina. Qad qadhafa hadza. Jadi disebut ada lafaznya qad qadhafa hadza, telah menuduh fulan dengan tuduhan zina. Ya. Wa akala mala hadza, dan telah memakan harta fulan dengan cara yang batil. Wa qatala hadza, dan bahkan membunuh. Ya. Maka akan diberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Ya. Bayangin tuh, antum pernah lihat orang ngantri BBM? Lah ini ngantri menunggu peradilan Allah karena dosa-dosa lisan kita. Tuduhan zina lah, tuduhan inilah, miring lah, ya kan? Ngantri di hadapan Allah Subhanahu wa taala berjejer karena menunggu minta diadili, yakni dari kita yang salah ucap. Berderet orang ya karena pernah disakiti mungkin atau pernah dicaci maki, bahkan mungkin pernah dituduh zina. Dia tidak terima. Karena tuntut hari kiamat. Dan pasti Allah tegakkan. Allah Maha Adil. Ya. Betapa mengerikannya ya, hari di mana kita tidak punya harta dan sesuatu yang bermanfaat untuk kita kecuali amal kita. Ya. Tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal-amal kita sendiri. Nah, ini permasalahannya, amalnya dibagi-bagi. Dibagi-bagi kepada orang yang telah termasuk dituduh kita dengan tuduhan zina tadi. Fa in faniyat hasanatu qabla an tuqdama alaih, kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya sebelum diputuskan, artinya masih banyak orang yang mengadu, masih banyak orang yang berderet mengantri ya, mengadu pada Allah akan dosa-dosa kezaliman yang dilakukan oleh kita ya, nauzubillah. Maka dosa-dosanya orang yang pernah itu diberikan kepada kita. Tentu setimpal dengan apa yang ya, Allah tidak mungkin mendolimi kita ya. Setimpal ukuran dosanya pun yang ditimpakan kita tidak mungkin dosa seluruhnya kan. Tentu Allah Maha Adil. Seukur kemana Allah Maha tahu. Tidak ada disebutkan dalam hadis, tapi kita berbicara dengan keadilan Allah, tentu Allah Maha Adil. Ya. Maka akan ditimpakan dosa orang-orang yang tadi disakitinya, ditimpakan kepada orang yang menyakiti ini tadi, mendolimi tadi, membunuhnya, menuduh zina, ya. Summa turiha ilan nar, kemudian dilempar ke dalam neraka. Sudah bangkrut betul ini. Kalau bisnis sudah tekor-tekor benar-benar, ya, modalnya habis, bahkan ditimpa tangga pula, sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah bangkrut, nggak punya apa-apa, justru utangnya numpuk. Ya, masih banyak hutang, bahkan hutang orang lain ditumpukan ke kita juga. Itu ibaratnya dalam bisnis begitu. Begitulah gambaran bangkrut yang digambarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh yang diamalkannya habis, sirna, bahkan dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Apakah ini berarti bertentangan dengan ayat Allah la wala taziru waziratu wizra ukhra? Orang lain tidak mungkin
memikul dosa orang lain. Asalnya begitu. Orang lain tidak mungkin memikul dosa orang lain. Tetapi ini bukan memikul dosa orang lain. Dosa dia sendiri hakikatnya. Karena dia yang tidak bisa menjaga lisannya. Maka ditimpakan dosa orang lain kepadanya. Sebagai ukubatan lahu, ya, sebagai hukuman Allah untuknya. Hukuman dari Allah untuk orang seperti ini. Nah, jadi qadful muhsanat ini masuknya dalam kategori dosa lisan. Hati-hati, ya. Maka Nabi SAW pernah bersabda, sakilat ka ummuk, ya, ini kepada Muadz. Ketika Muadz mengatakan, wahal apakah manusia, apakah orang akan dihukum oleh Allah dengan sebab lisan mereka? Ya. Apakah orang akan dihukum dengan sebab lisan-lisan mereka? Wal yakubun nas ala wujuhim au ala manahirihim. Maka Nabi kemudian mengatakan, bukankah, ya, Nabi mengatakan sakilat ka ummuk. Ada yang mengatakan sakilat ka ummuk itu artinya celakalah engkau. Ada juga mengatakan sakilat ka ummuk diartikan ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Jadi kalau bahasa kita, ente kemana aja, kau nggak tahu tentang bab ini. Bahasa kitanya gitu. Ya, sakilat ka ummuk, ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Wahal yakubun nas ala manakhirihim au ala alsinatihim ala wujuhim. Dalam riwayat dikatakan ala wujuhim, ya. Bukankah wajah-wajah manusia tersungkur nanti kelak di hari kiamat illa hasaidu alsinatihim, kecuali sebabnya adalah lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka, daging yang tidak bertulang tetapi mengerikan. Ini harus selalu disebutkan hadis ini, ibu, ya, terus ya, apalagi ibu-ibu, ya, agar kita berhati-hati dalam berbicara, ya. Apa yang mau orang lakukan terserah, mau jungkir balik mau apa. Bahasa kitanya gitu, mending selamat kita lisan daripada semua dikomentari. Karena kalau sudah semua dikomentari jadi masalah nantinya, betul tidak? Ternyata menyakiti orang ini, ini berbahaya. Makanya para ulama memberikan makna dari hadis Nabi SAW yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, baik hendaknya berkata baik, au liyasmut atau diam. Ya, jadi kalau memang nggak ada potensi baik sama sekali, udah mending diam. Nggak ada faedah, nggak ada berbicara gini. Ya. Dan harus saling mengingatkan. Kalau yang ternyata ember itu suaminya, ya suaminya diingatkan. Jadi yang nggak bisa menjaga lisan, sedikit-sedikit dikomentari tetangga, orang sebelah dikoment, nggak perlu. Orang mau jungkir balik, mau ngapain, itu terserah mereka. Ya, kecuali dalam bab nasihat, antum datangi di nasihat itu fadl. Tapi kalau hanya ngomong dari belakang, mafi faedah, ya nggak ada faedahnya. Atau kecuali bertanya tentang suatu hukumnya, ini kalau seperti ini hukumnya apa? Silakan fadl. Tapi kalau hanya menggunjing, menggibahi, hanya membicarakan orang lain, hanya bahkan menuduh dengan tuduhan yang tidak baik, memberikan hukum kesimpulan hukum yang salah, ya akhirnya menghakimi orang lain, maka ini tidak baik semuanya. Liyasmut, hendaknya diam, ya. Maafi faedah, ya. Apa mau untungnya? Orang ini mau sukses, mau apa untungnya bagi kita? Kita membicarakannya, ya. Kecuali min babi nasiha, kecuali min babi i'tibar, mengambil pelajaran, kecuali, ya, untuk menjadi peringatan bagi orang lain, misalkan ditahdir, diperingatkan, maka ada hajah berarti, ya, ada kebutuhan di hal itu. Kalau nggak ada hajah, tidak ada kebutuhan mengarah kepada itu, sudah liyasmut, asan adalah untuk diam. Bahkan kita sudah sebutkan, ya, bahkan kalau faedahnya sama antara berbicara dan diam ini sama kekuatannya, ya, nisf, ya, setengah-setengah, lebih baik diam, Nah, karena qadful muhsanat ini kategorinya bahkan yu'dzulnal mu'minina wal mu'minat, menyakiti orang-orang beriman, menyakiti wanita-wanita yang beriman. Dan Allah mengatakan, ya, ini mu'alif membawakan dalil Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, ya.
dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, dan juga wanita-wanita yang beriman menyakiti laki-laki, menyakiti wanita beriman, ya, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, bighairi maktasabu, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, ya. Kebohongan ini dusta berarti. Ghibah itu benar, ngomongin orang tapi orangnya memang begitu keadaannya, itu ghibah. Dzikra akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu tapi dia tidak suka. Memang itu ada pada saudara, tapi orang itu kalau tahu nggak suka. Kalau nggak ada pada orang itu, faqad ibtahatta, jadi engkau berarti telah berbuhtan, berbuat dusta, fitnah. Kalau bahasa kita fitnah. Nah, bahasa dalilnya harusnya buhtan yang benar, ya. Buhtan itu dusta. Karena kalau fitnah dalam bahasa syar'i itu artinya adalah syirik, kufur. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keji dari pembunuhan, maksudnya syirik lebih keji dari pembunuhan. Ya jelas, karena syirik itu dosa besar, lebih besar dari membunuh. Ya. Tapi kadang ayat ini dibawa untuk menggunakan kata buhtan tadi, ya. Padahal tuduhan itu, buhtan itu ya tidak sampai istilahnya, ya karena memang buhtan juga bisa jadi, ya buhtan juga bisa jadi seperti membunuh, ya orang. Kalau orang sudah menuduh itu seakan-akan telah membunuh, ya bisa jadi. Tapi tidak tepat kalau dikatakan itu fitnah dengan kata fitnah. Tapi yang benar buhtan. Wan Nabi SAW juga bersabda, man qadhafal mamlukahu bizina yuqamu alaihil hadd yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala. Barang siapa yang menuduh, jadi kalau dia majikan, pemilik budak, menuduh budak miliknya dengan tuduhan zina, maka di hari kiamat kelak akan dihukum, ya, kecuali apabila tuduhannya itu benar seperti yang dia katakan. Adapun orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah ayat yang menyatakan dirinya bersih turun dari langit, ya, turun, maka si penuduh dihukum kafir. Ya, ini tegas. Para ulama, ya, mengatakan bahwa yang menuduh Aisyah kalau setelah dari hari ini, ya, kalau di zaman Nabi berarti setelah turunnya ayat, ya, karena setelah turunnya ayat berarti sampai hari ini. Kalau ada yang berani mengatakan Aisyah itu berzina, berarti kafir. Kenapa? Karena telah dianggap mendustakan Al-Quran dan halal dibunuh. Ya, dan halal dibunuh, ya. Tentu yang membunuh bukan semua orang, ya, tapi penguasa. Jadi ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum menuduh orang baik dengan tuduhan zina ini bukan main-main. Meski ayatnya secara umum secara khusus menyebut tentang muhsanat wanita, tetapi juga berlaku pada apa tadi? Laki-laki, ya, hati-hati, ya. Jadi apalagi laki-laki yang terkenal menjaga kehormatannya, ketika ada perempuan pun menundukkan pandangan, ya, ngobrolnya jaga-jaga, tidak lenjeh lah, ya. Tidak mudah-mudahan, ya. Maka menuduhnya dengan tuduhan seperti itu adalah, ya, harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak maka harus dihukum. Nah, berarti kalau kita lihat ayat-ayat tadi, pertama kita simpulkan yang dibawakan oleh penulis bahwa Allah melaknat, ya. Dan ayat yang pertama antum lihat tadi An-Nur ayat 223 kan, itu isinya melaknat, ya. Idza innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu, mereka dilaknat. Nah, hukumannya dilaknat. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, ya. Fid dunya wal akhirah. Walahum azabun azim. Nah, ini juga 3 hukuman tadi yang sudah disebutkan, ya. Atau kita sebutkan seperti yang di sini, al-jami' al-kaba'ir dzunub, masuk dalam dosa yang mubiqat, membinasakan. Karena Nabi mengatakan istanibu sab'al mubiqat, ya. Istanibu sab'al mubiqat, ya. Di antara disebutkan oleh Nabi dari dosa yang membinasakan ini adalah
yaitu menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan berzina. Kemungkinan besar ya, kenapa yang disebutkan tentang wanita ini? Karena wanita itu lemah ya, cenderung makanya ayatnya berkaitan dengan wanita, tidak secara khusus berkaitan dengan laki-laki. Apalagi kalau dalam kekuasaan seorang suami ya, yang bisa lebih kuasa adalah biasanya suaminya kan, otomatis. Maka untuk menuduh seperti ini ya, sangat mungkin timbul dari suaminya dulu atau yang lainnya ya. Nah, dan karena bisa jadi tuduhan ini juga datang dari para wanita yang lainnya. Wanita menuduh wanita yang lainnya ya. Makanya ayatnya secara khusus berbicara ke sana ya. Yang disebut adalah muhsanat. Kemudian hukuman itu terkait 3 hal kan? Apa pertama? Dicambuk 80 kali cambukan, tidak diterima persaksiannya, dan dia menjadi orang fasik, disebut fasik. Makanya Al-Imam Al-Khazin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, beliau mengatakan fil ayah dalilun ala annal qadfa minal kabair. Ayat yang mulia yang berkaitan dengan itu tadi, An-Nur ayat 4, berarti menunjukkan bahwa menuduh wanita yang baik-baik dengan berzina itu termasuk minal kabair, dari dosa besar. Li'anna ismal fasik la yaqa illa ala sahibin kabiratin. Karena gelar atau istilah fasik tidak dikenal atau tidak diberikan, tidak terjadi kecuali kepada pelaku dosa besar. Bahkan tadi kita ambil pelajaran juga bahwa orang yang menuduh budaknya dengan tuduhan zina juga ya terancam dengan hukuman kelak di hari kiamat. Memang tidak ada hadnya ya. Tidak ada hadnya. Hadisnya tidak ada hadnya. Tidak ada hukuman cambuknya, tetapi terancam hukuman di akhirat. Terancam hukumannya di akhirat. Karena Nabi mengatakan man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yaumal, hadnya nanti dari kiamat. Yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Awas bedakan ya. Jadi memang dalam Islam derajat budak dengan hur, orang yang merdeka yang bukan budak itu berbeda. Tidak sama. Maka di sini pun pembedaan hukum, bukan diskriminasi. Memang pada makomnya. Karena budak itu berarti orang yang tidak punya memiliki dirinya sendiri. Dia milik tuannya. Apalagi yang menuduh tuannya, bisa jadi tuannya tahu atau tidak tahu. Yang jelas ya lebih hak sebenarnya untuk mengatakan kata-kata ya. Tetapi tetap jika tidak benar ya, di sini katakan man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yaumil qiyamah. Barang siapa menuduh budaknya dengan tuduhan zina, maka akan ditegakkan had tapi di hari kiamat. Illa an yakuna kama qala. Kecuali ternyata benar seperti yang dikatakan oleh majikannya. Ya. Maka majikannya selamat ya. Karena di rumahnya enggak mungkin mendatangkan saksi juga ya. Enggak perlu karena di sini budak ya. Nah, maka ijma juga terjadi di sini ternyata ya. Dalil secara ijma bahwa ini termasuk dosa besar, dinukilkan ijma'nya oleh para ulama. Di antara Abdul Walid Ibnu Rashid rahimahullah. Abdul Walid Ibnu Rashid dalam kitabnya Al-Muqaddimatil Mumahadat jilid 3 halaman 263. Beliau mengatakan la yakhtalifu ahli ilmi anna qadfal muhsanat min kabairil mubiqat. Para ulama tidak berselisih pendapat, artinya berarti sepakat bahwa mencela orang-orang wanita yang beriman yang sudah menikah dengan tuduhan zina adalah termasuk dari dosa besar yang membinasakan. Disebutkan juga oleh Imam Qarrafi ya, Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq.
Al-qadfu kabiratun ittifaqan. Ini kalau ada yang meragukan ini termasuk dosa besar atau tidak, kita sebutkan ulama berpendapat ijma ini ya. Imam Qarafi mengatakan menuduh zina ada termasuk dosa besar menurut kesepakatan ulama ittifaqan ya. Demikian pula Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar di sini Al-Haytami bukan Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir Addul qadfi ay fil kabair huwa ma tafaqu alaih, bahwa menganggap bahwa menuduh wanita yang berzina dengan tuduhan wanita yang baik-baik dengan berzina menuduh wanita yang baik dengan berzina kategorinya adalah dosa besar, dan ini yang disepakati para ulama ya. Disebutkan juga oleh Imam Badruddin Al-Aini ya dalam kitabnya Al-Binayah Syarhul Hidayah, al-qadfu min kabair bi ijma'il ummah, kata beliau dengan kesepakatan umat. Al-qadfu min kabair bi ijma'il ummah, ini kalimat yang sama juga dinukilkan oleh atau dikatakan Al-Kamal Ibnul Hammam dalam kitabnya Fathul Qadir lil Kamal. Adapun tadi perkataan Imam Dahabi yang mengatakan kafirnya orang yang menuduh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha setelah turunnya ayat tentang pembersihan ke beliau ya, maka kafir juga. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Kata beliau ajma'al ulama rahimahumullah qatibatan jami'an, artinya ulama telah sepakat seluruhnya, seluruhnya sepakat ala anna man sabbaha, barang siapa mencela Aisyah ya radhiyallahu anha ba'dama ramaha bima ramaha bihi ba'da hadzal ladzi dzukir fi hadhil ayah fa innahu kafir ya. Setelah turunnya ayat ini maka dia kafir li'annahu mu'anidun lil Quran, karena termasuk berarti membangkang menentang Al-Qur'an. Wa fi baqiyati ummahatil mu'minin, apakah ini berlaku hanya untuk Aisyah? Menuduh Aisyah zina berarti kafir, lalu menuduh istri Nabi yang lain tidak apa-apa? Enggak. Kata Ibnu Katsir, wa fi baqiyati ummahatil mu'minin ya. Dan menurut menuduh wanita dari istri Nabi ya yang lainnya juga termasuk dosa besar, kafir ya. Dengan kafir ada dua pendapat, tapi yang paling sahih adalah kafir ya. Seperti menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Masyaallah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi ada beda hukum tadi, terakhir ada beda hukum antara ya ketika dituduhnya mukminat ghafilat ya dengan mukmin atau mukminah tapi budak ya. Bahkan ada beda hukum juga kalau musyrik. Ya, tadi sudah diterangkan ya di awal. Ya. Sudah diterangkan tadi di awal bahwa bagi yani jika yang dituduh adalah wanita musyrikah, ya, musyrik ataupun kafir, maka tidak ada hadnya ya. Apa tadi? Coba dibaca ulang ya, biar lebih jelas. Ini qadful abdil mamluk bil batil kabirah. Pertama, keluar dari hukum tadi, turunannya adalah pertama dulu ya, yang budak dulu ya. Menuduh wanita atau wanita laki-laki budak dengan tuduhan zina itu termasuk dosa besar, tapi hukumannya nanti dari kiamat. Bedanya apa? Hukumannya nanti di hari kiamat. Turun lagi. Sekarang bagaimana kalau wanita musyrik yang kita tuduh atau laki-laki musyrik? Maka hukumnya haram. Tidak sampai derajat dosa besar, hanya haram. Ya. Tapi dosa kecil, karena ayat yang mengatakan hal ini berkhusus hanya untuk mukmin, mukminat ya.
Nah, wallahu a'lam. Perkataan siapa ini tadi? Perkataan penulis Al-Jami' li Kaba'irud Dzunub yang beliau juga menukil perkataan Imam At-Tibbi. Nah, Imam At-Tibbi dalam kitabnya Syarhul Miskah ketika mensyarah hadis istadimu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian dosa yang membinasakan. Ya. Jadi kata Imam Tibbi, qadful muhsanat ghafilat mu'minat, yani ukhtiruza bil mu'minat an qadfil kafirat fa inna qadfahunna laisa minal kabair. Di khususan penyebutan kata muhsanat menunjukkan bahwa berarti menuduh tuduhan zina kepada wanita kafir tidak sampai derajat dosa besar. Fa in kana dhimiyatan, ya, jikalau yang dituduh adalah wanita zimmi, kafir yang dalam hidup bersama kaum muslimin, ya, yang tidak dalam memusuhi Islam, maka menuduhnya termasuk hanya dosa kecil, la yujibul had, tidak sampai had. Tidak sampai had. Dan ini berlaku dalil-dalil yang lainnya, karena seorang muslim itu al-asl al-adalah. Seorang muslim itu asalnya adalah adil, ya. Dengan kafir tidak mungkin, ya, asalnya adil, kan. Yang adil itu yang asalnya adalah muslim. Ya. Maka kenapa berlaku al-muslim ala syurutihim, ya. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Karena sesama muslim, ya, keadilan jelas ada. Maka harus disepakati sesuai dengan persyaratan persetujuan. Ini dimanapun, ini dalil untuk dalil apapun, ya. Dalam kontrak kerja, kontrak ini, kontrak itu. Jadi harus mengikuti syarat. Termasuk dalam pernikahan. Kalau wanita mengajukan syaratnya di awal, ya, tetapi para ulama mengatakan syarat yang tidak sampai membatalkan kitabullah dan sunnah. Syarat yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah tentunya. Tapi termasuk syarat yang sah ketika mengajukan agar nantinya tidak poligami misalnya. Waduh, laki-lakinya bingung ini. Kalau Anda sepakat, ya berarti harus diikuti. Kalau tidak, ya berarti batal perjanjian itu, tetapi entah mau menyambung lagi pernikahannya atau tidak, bisa diperbaiki perjanjiannya. Jadi bukan berarti langsung cerai gitu, ya. Jadi jangan dipahami begitu, tidak. Jadi ketika orang tidak sesuai dengan persyaratan bukan berarti langsung cerai. Tidak. Itu bisa ditinjau ulang. Syaratnya misalkan harus ikut tinggal di Sumatera atau di luar Jawa. Karena calon perempuannya dari luar Jawa misalkan. Tidak boleh dibawa ke Jawa. Anda sepakat, maka nikah. Ya. Maka ketika tidak sesuai dengan persyaratan bukan berarti langsung bubar, maknanya bukan. Tergantung, kalau perempuannya ternyata tidak sesuai kesepakatan tapi di hari itu dia setelah itu ridho menerima, ya sudah, berarti terjadilah yang namanya perjanjian baru lagi itu, berarti seakan-akan ada perjanjian baru lagi yang telah dibuat, ya. Nah, taib. Jadi al-muslim ala syurutihim bukan berarti begitu syaratnya tidak disepakati langsung bubar gitu, ya, tidak. Karena ada, ya, kadang peninjauan ulang istilahnya. Nah, taib. Sampai di sini perkataan Syekh Utsaimin juga sama intinya, ya. Tidak ada yang di sini paling ada perbedaan tentang persaksian. Beliau menyebutkan tentang persaksian, ya. Jadi Allah mengatakan la taqbalu lahum syahadatan abadan, padahal pakai kata apa? Selama-lamanya. Ini perlu penjelasan tafsirnya ini, ya kan? Karena kita tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu. Apa ini maksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala abadan di sini? Ini kan selama-lamanya, maksudnya apa ini? Ya. Orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina, di antara hukumannya adalah persaksiannya tidak diterima, kata Allah, abadan, selama-lamanya. Sebagian ulama, kata Syekh Utsaimin, mengatakan bahwa persaksiannya bisa diterima kembali, ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa persaksiannya tidak diterima atau ditolak.
Karena berdasarkan ayat yang tadi ya, maka hal ini apabila si penuduh telah bertaubat, apakah persaksian bisa diterima kembali atau tidak? Nah, para ulama di sini berbeda masalah. Sebagian mengatakan persaksian mereka tidak akan diterima selama-lamanya meskipun dia telah bertaubat. Mereka menguatkan ini dengan dalil wala taqbalu lahum syahadatan abada. Konteks ayat ya, secara konteksnya begitu. Makna dari pengakalan dalam ayat di atas bahwa hukuman tersebut adalah dicap sebagai orang fasik, tidak bisa dihapuskan dari diri mereka secara mutlak. Ini kata Syekh Utsaimin ya. Jadi yang dimaksud kekal di sini, kekalnya fasiknya tidak bisa dihapus. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa persaksian mereka bisa diterima kembali karena landasan diterima dan ditolaknya sebuah persaksian adalah karena berdasarkan kefasikannya. Maka apabila kefasikannya telah hilang, ya, jadi dosa besar, pastikan dosa besar ya. Ketika sudah tidak melakukan dosa besar lagi, hal tersebut merupakan penghalang diterimanya Maka apabila kefasikannya telah hilang dan hal tersebut merupakan penghalang kalau diterima sebuah persaksian, jadi kefasikan dan penghalang ya. Kefasikan itu penghalang diterimanya persaksian. Apabila telah hilang, maka hilang pula lah semua yang terkait dengannya. Maksudnya begitu. Ini maksud perkataan begitu. Ya. Jadi seringnya berkata tapi dengan syarah, jadi akhirnya bingung gitu ya. Harusnya ini dalam kurung nih, kayak gini dalam kurung diterjemahkan. Jadi ketika telah hilang kefasikannya, yaitu tidak lagi menuduh berzina, sudah bertobat dan seterusnya, maka berarti harusnya hilang pula yang disebut dengan hukumannya tadi. Hilang pula semua yang terkait dengannya. Jadi berarti otomatis menjadikan hukuman tidak diterima syahadahnya tadi sudah hilang. Ya. Seharusnya kata beliau, kasus seperti ini diserahkan kepada seorang hakim. Ya, apabila hukum hakim dengan kealimannya, kefakihannya tentang din ini, dia memutuskan dengan wara', hati-hati tentu ya, tidak sembarangan. Maka apabila hakim melihat adanya kemaslahatan dengan tidak diterimanya persaksian orang yang menuduh ini dengan alasan untuk mencegah orang lain agar tidak merendahkan kehormatan kaum muslimin, agar tidak gampang menuduh gitu ya, sebagai pelajaran, maka hal ini harus dilakukan. Udah, orang ini pokoknya persaksian ini tidak diterima. Paham ya? Persaksian di sini paham ya maksudnya? Persaksian dalam jual beli, persaksian dalam akad-akad apapun, akad nikah, akad sewa menyewa, akad kan utang piutang kan harus ada saksi tuh. Antum hutang kan harus ada saksi. Bukan hanya antara antum dan yang meminjamnya saja. Ini keliru kadang, nggak dicatat, nggak ada saksi, akhirnya ngeles. Afan akhi, sekian tahun hilang, afan akhinya bukan afan akhi lagi. Kapan saya pinjam? Kadhib. Banyak yang seperti ini. Nauzubillah. Padahal sudah ngaji. Nauzubillah. Ya. Dan banyak di sini bukan berarti banyak banget ya. Banyak itu sebenarnya 1, 2, 3. Oknum-oknum saja. Insyaallah orang-orang beriman takut harusnya bab ini. Lihat di sini. Jadi ini keputusan hakim ya, tergantung hakim yang melihat. Sekali lagi hakimnya jangan disamakan dengan pengadilan umum ya, tapi pengadilan din agama. Yang alim, betul, faqih masalah bab. Bukan hanya mazhab Syafi'i yang dia ngelotok di luar kepala, tapi semua mazhab dia juga ngelotok. Dalil-dalil dari semua mazhab dia hafal. Harusnya begitu untuk menjadi hakim. Tidak diputuskan dalam satu mazhab saja. Ya, karena kitabullah dan sunnah Rasul harus dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Bukan mengikuti mazhab saja. Karena bisa saja mazhab malah meninggalkan dalil. Ya, terjebak akhirnya kita fanatik dengan satu mazhab saja. Satu pendapat saja. Nah, kata Syekh Utsaimin, akan tetapi apabila tujuannya tidak seperti itu, tidak ada alasan lain istilahnya agar tidak, ya ini hilanglah alasan itu untuk menjadi pelajaran itu hilang tadi. Maka apabila sifat kefasikannya telah hilang, persaksiannya itu harus diterima kembali. Apakah tuduhan terhadap laki-laki mukmin yang menjaga kehormatannya sama dengan tuduhan terhadap perempuan yang menjaga kehormatannya? Ini sekarang
yang sudah kita bahas tadi. Karena Syekh Utsaimin pendapat yang dipegang mayoritas para ulama yaitu tuduhan terhadap kaum laki-laki sama dengan tuduhan terhadap kaum perempuan. Adapun alasannya kenapa ayatnya bertentangan dengan muhsanat, ya. Ini dia jawaban Syekh Utsaimin. Adapun alasan pengkhususan ayat tersebut, tuduhan lebih banyak ditujukan pada kaum wanita, ya. Karena ayat-ayatnya itu lebih khusus pada kaum wanita. Hal ini karena dikarenakan sebelum Islam datang jumlah wanita yang menjadi pelacur sangat banyak. Dosa menuduh zina yang ditujukan kepada kaum wanita lebih besar karena tuduhannya ini bisa menjadikan sang suami meragukan anak-anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu menunjukkan tuduhan atau menjadikan tujuan untuk menunjukkan tuduhan kepada kaum wanita akan sangat berbahaya. Sehingga pengkhususan tersebut merupakan pengkhususan berdasarkan apa yang dominan atau yang lebih dominan, dan pembatasan pada apa yang lebih sering terjadi, bukan kepada sesuatu yang dipahami dari ayat tersebut, ya. Karena pengkhususan tersebut sebagai penjelasan dari kenyataan yang terjadi. Ini tadi saya sebutkan, ya, secara tidak langsung. Jadi bahwa kenapa disebutkan muhsanat ini ayatnya lebih cenderung ke perempuan, kenapa yang disebut dominan, ya. Kan tadi kata Syekh Utsaimin jawabannya karena realitanya di waktu itu adalah kebanyakan perempuan. Kemudian yang suka menuduh juga biasanya umumnya perempuan kepada perempuan. Akhirnya menjadikan ragu laki-laki untuk ini anak siapa. Ya. Nah, dan apalagi di zaman itu pelacuran merebak, ya. Zaman jahiliyah pelacuran merebak. Seorang laki-laki atau ada sebaliknya, kalau poligami kan seorang suami punya banyak istri, ya. Kalau di zaman jahiliyah bisa sebaliknya, seorang wanita punya banyak laki-laki, ya, bisa 10. Nanti ketika hamil dia terserah mau menunjuk siapa yang menjadi bapaknya, kan musibah, ya. Nauzubillah min dzalik. Rusak keturunannya karena campurnya mani dengan yang lainnya, bercampur. Nauzubillah. Ini banyak menghela nafas kalau bahas seperti ini, ya. Selalu bilang nauzubillah, nauzubillah. Karena mengerikan, ya. Apa hari ini mukminat ghafilatnya ada, tetapi yang enggak ghafilatnya, mukminatnya ada tapi tidak afifat. Karena wanita-wanita sekarang punya iman tetapi tidak afifat. Ya. Akhirnya kita pun kayaknya pengen nuduh itu kan. Lebih mudah kan. Nauzubillah min dzalik, ya. Ala kulli hal, sebisa mungkin seorang mukmin menjaga lisannya. Seorang muslimah menjaga lisannya, meskipun bisa jadi gambaran-gambaran atau apa istilahnya? Kayaknya ada kemungkinan kayak gitu, tapi tetap jika tidak bisa mendatangkan 4 saksi lebih baik menjaga lisannya, ya. Daripada jatuh pada perbuatan qadful muhsanat. Jadi ternyata dia muhsinat, mukminat ghafilat, ya. Afifat yang menjaga kehormatannya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo. Yang dituduh adalah wanita yang dikata bukan baik-baik gitu, yang tidak menjaga uratnya, yang mudah-mudahan aman, yang bukan itu, gimana saya apakah termasuk dalam bagian hukumannya apa juga dapat dimasuk bagi menuduhnya? Hukum seorang itu awalnya tentu bersih, ya, dari perbuatan yang nista sampai memang diketahui. Artinya gini, ungkapan kita itu bisa menjadi tuduhan saja kalau kita tidak membawakan bukti, ya. Makanya orang yang menuduh harus mendatangkan bayinat, bukti-bukti. Orang yang dituduh harus bersumpah, ya. Ketika dia sudah bersumpah demi Allah saya tidak melakukan, sudah, kita harus menerima persaksiannya, maksudnya harus menerima sumpahnya. Perkara dosa dia dengan Allah Subhanahu
wa taala. Yang disembunyikan atau apa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak bermudah-mudahan. Sekalipun mungkin wanita itu wanita yang mungkin orang menutup aurat, bisa jadi karena tidak tahu hukum syar'i atau masih bermudah-mudahan, ya, menganggap hal itu bukan suatu wajib. Berarti belum tahu, ya, belum tahu dengan baik maksudnya. Tahu tapi belum tahu dengan mengetahui dengan baik, dengan seksama. Andaikan tahu bahwa ini wajib, ya, haram ditinggalkan, masih melakukannya, ya memang hawa nafsu. Ya. Banyak orang mengikuti hawa nafsu. Al-hawa, ittiba'ul hawa. Jadi memang banyak orang-orang jahil di tengah-tengah kita, ya, orang-orang awam, tidak mengerti agama, Meskipun dikatakan Muslim terbesar dunia, yaitu KTP, hakikatnya yang sholat saja masih jarang. Apalagi yang bab agama lainnya paham, istilahnya itu. Bab sholat saja masih ditinggalkan. Apalagi bab lainnya. Apakah berarti dengan perkataan ini kita menghukumi kafir? Tidak. Kita menghukumi maksudnya awam. Ya, banyak muslim tapi awam tentang dinnya. Mengklaim muslim tetapi sejatinya itu pun masih diragukan keislamannya. Ya. Kalau jelas-jelas tidak sholat, jelas-jelas sebagai muslim tidak dikerjakan, ya sebenarnya bukan muslim. Ya. Nah. Tapi kalau dikatakan ini tuduhan serius, ya kita tidak menuduh, kita mengatakan secara umum awamun nas itu kebanyakan seperti itu, masih hanya ya enggak tahu Islam istilahnya, ya. Tidak mengerti Islam. Banyak hal yang tidak diketahui. Belum nanti perkara yang lainnya yang lebih tinggi lagi, bab-bab lainnya, ya. Nah, maka dakwah itu memang penting. Nah, jadi itu pun tetap lihat di faedahnya. Kalau ada faedahnya untuk mengingatkan, menasihati, ya, menjadikan orang itu hati-hati mungkin. Tapi kalau sekedar menuduh, baiknya tinggalkan. Meskipun wanita-wanita yang begitu, maksudnya yang masih belum menjaga aurat, menutup dengan baik, tetap kita tidak boleh menuduhnya. Karena hakikatnya dia muslimah. Ya, hanya dosa-dosa besar dia yang lainnya adalah berkaitan dengan dia. Ya, tuduhan kita bisa jadi tuduhan yang berbahaya kalau ya kita benar-benar tidak bisa membuktikan. Ya. Tuduhan yang keji bisa menjadi ya, bahaya. Pokoknya intinya lebih baik menjaga lisan, lebih baik dengan kata-kata doa. Semoga Allah memberikannya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah sunnah, memberikan hidayah Islam sehingga mengamalkan syariat. Ketimbang mencibir, maksud saya. Ketimbang mengatakan kata-kata tuduhan dan seterusnya. Maka hadis secara umum masuknya, khawatirnya itu, Pak. Hadis apa? Tentang lisan kan? Innar rajula la yatakallam bil kalimah ma yatabayyan fiha yazilu biha finnar abad mimma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat, ya, dengan apa yang dia tidak tahu, tidak jelas maksudnya, tidak jelas maknanya, ya, atau ini kalimat yang tidak jelas, apalagi yang jelas itu mengandung dosa, ya. Ini yang tidak jelas saja bisa yazilu biha finnar, dia bisa masuk ke dalam neraka abad fima bainal masyriq wal maghrib. Lebih dalam jauhnya jaraknya seperti antara masyriq dan maghrib, timur dan barat. Ya. Apalagi yang ada potensi itu adalah tuduhan, bahaya kan? Ini hadis ini berbicara berarti secara umum. Yang kata-kata yang mungkin enggak maknanya enggak kita pahami, yang mungkin sepele, yang sederhana, remeh, ya, tetapi bisa menyeret orang ke neraka. Apalagi yang jelas larinya tuduhan, buhtan, kedustaan, cacian, makian. Ini berarti lebih dari sekedar hadis ini. Ya.
Nah, jadi secara umum hadis berbicara sembarangan saja bisa menjadikan orang masuk neraka. Ya, apalagi yang berbicara dengan jelas-jelas masuk kategorinya ada. Ya, apakah menuduh, apakah mencela, apakah mencaci maki, ataukah menghinakan, merendahkan, semuanya ada kategorinya. Yang tidak ada kategorinya saja, ma yatabayyan fiha ibaratnya, yang enggak jelas ungkapan yang diungkapkan itu apa, maksudnya juga apa, enggak tahu. Kan banyak sekarang istilah-istilah yang enggak jelas. Itu saja bisa menyeret orang masuk neraka ya. Ya. Lebih jauh dari jarak antara masyriq dan maghrib. Hadis riwayat siapa ini? Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Enggak perlu ditanya sahih enggaknya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul, apa itu keselamatan? Kunci sukses itu apa ya Rasulullah? Bahasa kita gitu ya. Apa kata Nabi? Nabi jawab cuma 3 hal. Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wal yas'aka baituk, hendaknya merasa luas di rumahmu. Kasih rumah seberapa pun harus merasa luas. Enggak boleh merasa sempit. Wal yas'aka baituk, itu kunci sukses. Karena apalagi perempuan kalau sudah merasa sempit rumahnya terus pengennya keluar rumah terus, di luar rumah itu fitnah. Innal mar'ata aurah, wanita itu aurat. Idza kharajat, apabila sudah keluar, istasrafaha syaitan. Kalau sudah keluar, syaitan akan mempercantiknya, menjadikan indah. Jadi kalau nggak ada hajat, thalabul ilmi, kebutuhan apa pergi, tidak perlu. Ini wanita khususnya, karena aurat, dianya saja aurat, dianya itu aurat gitu. Aurat. Istasrafaha syaitan, akan dipercantik, diberi indah oleh syaitan. Maka muncul kalimat rumput tetangga lebih indah karena memang itu. Syaitan yang memperindah. Anda yang di rumah, istrinya di luar nggak pernah keluar, ya sudah bisa menjaga, tapi orang kan di luar banyak. Istasrafaha syaitan. Syaitan memperindahnya, maka seakan-akan lebih indah daripada yang di rumah. Ya, makanya harus waliyas akabedok, rumahmu harus merasa luas, dengan rumah seberapa pun yang Allah karuniakan rezeki kepada kita. Ini kunci sukses. Ya. Padahal kalau semakin luas nih berarti semakin berat ya. Apalagi kalau nggak punya pembantu rumah tangga, ngepelnya apanya, ribet. Yang ketiga apa kata Nabi? Wabki ala khati'atik. Menangis atas kesalahan-kesalahanmu. Ini kata Nabi kepada Uqbah bin Amir. Ketika Uqbah bin Amir tanya, man najah? Apa itu jalan kesuksesan? Apa itu kunci kesuksesannya Nabi? Lalu Nabi menambahkan, wa inna ab'adan nas ilallah al-qalbu al-qasi. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh kepada Allah adalah yang hatinya keras. Keras ya, menjadikan lisannya tidak bisa dijaga. Keras, tidak merasa bersyukur dengan karunia rumahnya. Keras, tidak bisa menangisi kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami, hadis nomor 1392. Hadis ini riwayat Tirmidzi 2406 ya. Ya, sahih. Makanya Syekh Abdul Karim Khudair bahkan ketika mengomentari atau memberikan syarah hadis amsik alaika lisan, jagalah lisanmu itu, kata beliau, falisan sya'nuhu azim. Lisan itu urusannya besar. In takalama bi khair intafa sahibu. Kalau dia berbicara baik maka memberikan manfaat kepada pemiliknya. Wa nafa ghairuh, memberi manfaat juga kepada yang lainnya. Wa in takallama bi syarrin, kalau dia berbicara buruk, tadarrara sahibuhu, maka mencelakakan pemiliknya. Wa in sakata kana lahu fi sukut manduhatun alhamdulillah. Kalau dia diam, maka dalam diam itu ada sesuatu yang
terpuji, ya. Alhamdulillah. As-sukut wal asal. Kata beliau, maka diam itu lebih utama. Fa in kana al-insan la yastati an yaqul kalimatal haqq fa aqallul ahwal an yaskut an qaulil batil. Kalau seorang enggak bisa mengucapkan kalimat kebenaran, maka paling minimal keadaannya adalah harusnya dia diam dari mengucapkan yang batil. Ya. Falisanu sya'nuhu azim, karena lisan itu urusannya besar. Wa afatuhu katsira, dan petakanya banyak. Wa minhu tajtami'u sayi'at al-katsira, karena dari lisan ini terkumpul banyak keburukan. Anna harakatuhu akhaf min harakati ghairi, karena menggerakkan lisan itu lebih mudah daripada menggerakkan yang lainnya. Karena terkadang seorang itu bermaksiat dengan lisannya karena saking ringannya mengucapkan itu. Tidak butuh payahan, tidak butuh perhatian, tidak butuh, ya, makanya lebih mudah istilahnya. Dia menyebutkan tentang fulan, alan, ya, atau menyebutkan tentang kehormatan kaum muslimin. Ini tidak boleh, karena apalagi dosa qadhful muhsanat tadi. Qadhful muhsanat ini termasuk dosa yang menuduh kehormatan muslim. Ya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Masuk dalam hadis ini juga, ya. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas diri kalian. Kahurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Seperti haramnya hari ini, negeri ini, dan bulan ini. Jadi Nabi berceramah di padang Arafah di hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah, di haji sedang wukuf, di jamaah haji pertamanya Rasulullah dan yang terakhir, ya. Mereka sedang berpakaian putih-putih dengan pakaian ihram, dinasihati dengan nasihat yang luar biasa, yaitu agar menjaga kehormatan sama muslim, tidak menumpahkan darah sesama muslim, tidak merampas harta sesama muslim. Nah, sampai sini mungkin Pak, ya. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi lisan-lisan kita dari mengatakan kata-kata yang tercela, berbahaya, dan justru merugikan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lisan-lisan yang hak, berbicara berani di atas kebenaran, tegak di atas kebenaran, ya, bukan untuk hal-hal yang lainnya, ya. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.